kemudian diikat di atas bak mandi dan dipotong dong urat nadinya sampai darahnya itu ngucur ke dalam bak mandinya itu. Dan darahnya sudah memenuhi bak mandi, Elizabeth masuk ke dalam bak mandinya untuk berendam. Halo semua, terima kasih yang sudah mampir channel ini. Jangan lupa di subscribe channelnya ya. Sekarang kita akan ngebahas seorang putri bangsawan yang tercatat dalam sejarah dunia karena kekejamannya, yaitu Elizabeth Bathory. Menurut beberapa sumber yang aku baca, Elizabeth Bathory ini merupakan keturunan bangsawan yang dilabel sebagai ratu paling kejam di dunia. Bahkan Elizabeth Bathory ini disebut sebagai vampir karena biasa mandi menggunakan darah dari para korbannya. Kok bisa sih mandi menggunakan darah? Untuk apa? Yuk tonton videonya sampai selesai, kita bahas sama-sama. Mari kibas, mari kita bahas. Elizabeth adalah putri dari keluarga bangsawan Hungaria. Dia lahir pada tahun 1560 di kota Nyírbátor, kerajaan Hungaria. Ayahnya bernama George Bathory dan ibunya bernama Anna Bathory, yang merupakan salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria pada saat itu. Keluarga besarnya juga merupakan orang-orang terpandang. Salah satu sepupunya merupakan Perdana Menteri, bahkan pamannya Stephen adalah Raja Porlandia. Namun keluarga Bathory ini memiliki sisi lain, sisi yang lebih gelap. Salah satu pamannya yang lain adalah seorang satanis dan penganut paganisme. Tahun 1575, saat Elizabeth berusia 15 tahun, Elizabeth dijodohkan dengan Ferenc Nadasdy yang 10 tahun lebih tua dari Elizabeth. Suaminya dari Elizabeth merupakan seorang bangsawan dan pewaris dinasti terkaya di wilayah tersebut. Tapi status sosialnya lebih rendah dari keluarga Bathory. Usai menikah, Elizabeth pindah ke kastil keluarga Nadasdy di Safar. Pada tahun 1578, Nadasdy, suami dari Elizabeth ini, menjadi komando pasukan Hungaria dan turun dalam perang pada saat itu melawan Kesultanan Utsmania. Selama suami berperang, Elizabeth berwenang dalam mengatur urusan bisnis dan kenegaraan. Elizabeth yang masih muda tentu merasa kesepian karena sering ditinggal oleh suaminya. Dan saking kesepiannya, Elizabeth ini banyak mempunyai kekasih gelap yang melayani Elizabeth pada saat suaminya tidak ada di tempat. Bahkan, Elizabeth ini pernah kabur bersama kekasih gelapnya, kemudian kembali lagi dan sang suami memaafkan Elizabeth. Gila. Baik banget ya suaminya ini, udah diselingkuhi, istrinya kabur dengan laki-laki, masih dimaafin. Gak sampai di situ aja, Elizabeth juga mulai ketagihan dengan kepuasan seksual, hingga Elizabeth menjadi biseksual. Dari pernikahan dengan Nadasdy, Elizabeth dikaruniai 5 orang anak. Suami dari Elizabeth ini, Ferenc Nadasdy, meninggal pada 4 Januari 1604. Pada usia 48 tahun, setelah 29 tahun menikah dengan Elizabeth. Setelah suami Elizabeth meninggal, pada titik ini Elizabeth mulai melakukan kekejamannya. Elizabeth ini mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh pelayannya yang bernama Dorothy Sentes, yang biasa disebut Dorka. Karena pengaruh Dorka, Elizabeth mulai menyukai kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukannya kepada pelayan-pelayannya yang masih muda. Selain Dorka, Elizabeth juga dibantu oleh pelayan terdekatnya, yaitu Suster Ilona Jo, pelayan pria Johannes Uzvari, dan pelayan wanita yang bernama Anna Darfula. Bersama para kru satanisme ini,
Elizabeth merubah kastilnya menjadi pusat teror dan penyiksaan seksual. Para gadis muda yang menjadi pelayannya disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan, seperti diikat, ditelanjangi, kemudian dicambuk, dan menggunakan berbagai alat untuk menyakiti tubuh di bagian tertentu. Memasuki usia 40 tahun, Elizabeth ini menyadari bahwa kecantikannya ini mulai memudar, seperti kulitnya yang menunjukkan tanda-tanda penuaan. Padahal kan wajar ya di usia 40 tahun gitu. Tapi karena Elizabeth ini kan pemuja kecantikan dirinya, dan dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya. Suatu ketika nih ya, pelayan Elizabeth ini sedang menyisir rambut Elizabeth. Nggak sengaja sisirnya itu kekencengan, kayak ketarik gitu. Si Elizabeth ini marah, kemudian digamparlah pelayan itu. Pas digampar, pelayan yang masih gadis itu keluar darah dari hidungnya yang muncrat ke tangan Elizabeth. Saat itu Elizabeth menduga dan percaya bahwa darah yang keluar dari gadis muda itu memancarkan cahaya kemudaan mereka. Kemudian Elizabeth memerintahkan pelayannya, Johannes Uzvari dan Dorca, untuk menelanjangi gadis tersebut, kemudian diikat di atas bak mandi dan dipotong dong urat nadinya sampai darahnya itu ngucur ke dalam bak mandinya itu. Sesudah pelayan yang gadis itu meninggal dan darahnya sudah memenuhi bak mandi, Elizabeth masuk ke dalam bak mandinya untuk berendam dalam kubangan darah. Dan dia meyakini apa yang dilakukannya itu adalah rahasia awet muda. Semua nih pelayan-pelayan yang ada di kastil Elizabeth ini dibunuh dengan cara yang sama. Sesudah pelayan di rumahnya itu habis dibunuh oleh si Elizabeth dan para pembantu-pembantunya itu, Elizabeth mulai merekrut gadis-gadis dari luar kastil nih, yang diiming-imingi gaji besar untuk bekerja di kastil Elizabeth sebagai pelayannya. Nasib mereka semua sama seperti para korbannya, yang ditelanjangi, digantung di atas bak mandi, dipotong urat nadinya, dan dipakai berendam oleh Elizabeth. Bahkan sekali-kali Elizabeth ini sambil berendam di bak mandi yang sudah penuh dengan darah, sambil menyaksikan korbannya yang udah sekarat dong, sambil dia tuh minum air darahnya itu, yang diyakini oleh dia bahwa itu untuk mendapatkan apa yang ia sebut sebagai inner beauty. Biar terpancar inner beauty-nya, katanya minum darah dari korbannya. Dia itu lama-kelamaan Elizabeth mulai gelisah nih. Dia merasa nih, masih kurang nih darah-darah yang dia pakai berendam buat mandi, yang diminum sama Elizabeth. Akhirnya dia melakukan penculikan kepada para gadis-gadis seperti anak-anak dari seorang petani atau dari kalangan bangsawan yang rendahan. Setelah dia melakukan penculikan kepada beberapa gadis-gadis untuk dijadikan korbannya, dan hal tersebut menjadi bumerang bagi Elizabeth. Hilangnya para gadis-gadis bangsawan dengan cepat dapat perhatian nih dari kalangan bangsawan orang-orang yang berpengaruh. Kabar tersebut sampai nih ke telinga Menteri Lord Byron, yang kemudian menanyakan kepada keluarga Bathory, bener gak sih itu kalau si Elizabeth Bathory itu melakukan hal yang keji dan brutal. Pada tahun 1610, Raja Hungaria Matthias II memerintahkan pejabat tinggi Georgi Turjo untuk melakukan investigasi ke kastil milik Elizabeth. Tanggal 30 Desember tahun 610, pasukan tentara di bawah pimpinan Georgi Turjo yang merupakan sepupu dari Elizabeth sendiri mulai menyerbu kastil milik Elizabeth. Mereka terkejut melihat pemandangan yang mereka lihat di dalam istana itu. Mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah terikat tergantung di atas bak. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran dibunuh untuk menjadi korban Elizabeth.
selanjutnya. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sudah mulai membusuk. Januari tahun 1611, persidangan untuk kasus Elizabeth Bathory digelar. Puluhan saksi dihadirkan di persidangan itu. 650 nama yang tercatat dalam pengadilan atas kekejian Elizabeth Bathory. Pada tanggal 30 Desember tahun 1611, Bathory ditangkap dengan 4 pelayannya. Elizabeth sendiri tidak pernah didatangi ke pengadilan untuk diadili secara langsung karena mengingat status sosial yang begitu besar. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan kemudian dihukum mati. Raja Hungaria memerintahkan Elizabeth dikurung di dalam kamarnya yang ada di kastilnya selama sisa hidupnya. Para pekerja pun kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan jendela di kamar Elizabeth dengan tembok, dengan hanya menyisakan sedikit lubang yang hanya cukup untuk makan dan minum Elizabeth saat diisolasi. Pada tahun 1614, setelah Elizabeth diisolasi selama 4 tahun, seorang penjaga melihat nih, kalau makanan yang disajikan kemarin masih utuh, enggak dimakan sama si Elizabeth. Penjaga itu kemudian mengintip ke kamar Elizabeth dan melihat Elizabeth dengan posisi tengkurap dengan wajah di lantai. Ternyata Elizabeth itu meninggoy. Ternyata Elizabeth meninggal. Elizabeth Bathory meninggal pada usia 54 tahun pada tanggal 24 Agustus tahun 1614. Itulah pembahasan kita tentang Elizabeth Bathory yang merupakan putri dari keluarga bangsawan yang sangat kejam dan tercatat kekejamannya ini dalam sejarah dunia. Mohon maaf bila ada yang kurang lengkap atau ada yang kurang tepat saat menyampaikan. Buat teman-teman yang tahu lebih lengkap tentang kisah Elizabeth Bathory ini, boleh tambahkan di kolom komen ya. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di like dan subscribe. Sehat-sehat, sampai jumpa.